ketika pengumuman penting seperti ini, ada yang sangat menjanggal, ada yang sangat aneh, yaitu ketidakhadiran dari wakil presiden kita, Bapak Gibran Raka Buming Raka. Di manakah wapres kita? Masih di Cek Sound, saatnya bersuara. Selamat malam teman-teman. Terima kasih masih setia menonton channel YouTube kami, yaitu Cek Sound. Dan pada malam hari ini, kita semuanya wajib mengapresiasi kinerja dari Presiden Prabowo Subianto. Kenapa demikian? Karena kemarin Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, telah berstatement yang sangat konkret untuk menanggapi demo-demo yang ada, anarkisme yang ada, serta tuntutan-tuntutan dari mereka. Teman-teman, saya selaku rakyat Indonesia merasa ada secercah harapan di negeri ini jika Presiden, DPR, MPR, bahkan seluruh ketua umum partai politik menjadi satu kesatuan, berdiri tegak untuk mempertahankan negara Republik Indonesia ini. Konferensi pers kemarin, ataupun pengumuman penting kemarin yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, tidak ujuk-ujuk dilakukan oleh beliau sendiri. Akan tetapi, di sana beliau didampingi ketua umum partai politik. Di sana ada Ibu Megawati Soekarno Putri dari PDI Perjuangan, ada Muhaimin Iskandar dari Partai Kebangkitan Bangsa, ada Bahlil Lahadalia dari Golkar, ada Zulkifli Hasan dari Partai Amanat Nasional, ada juga Edi Baskoro Yudhoyono dari Demokrat, serta ada Bapak Surya Paloh dari Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Ada juga perwakilan dari PKS, dan juga Gerindra sendiri mengutus Ahmad Muzani plus menjadi Ketua Majelis Perwakilan Rakyat. Ada juga Ketua DPR RI dan juga ada Ketua DPD. Semuanya lengkap, berdiri tegap, sejajar ketika Bapak Presiden Prabowo Subianto konferensi pers dan mengumumkan pengumuman penting untuk rakyat Indonesia. Tapi ini yang menjadi saya agak bertanya-tanya, ketika pengumuman penting seperti ini, ada yang sangat menjanggal, ada yang sangat aneh, yaitu ketidakhadiran dari wakil presiden kita, Bapak Gibran Raka Buming Raka. Di manakah wapres kita ketika Bapak Prabowo Subianto melakukan konferensi pers yang sangat penting untuk menindaklanjuti kejadian-kejadian yang sangat mencengkam akhir-akhir ini? Bukankah konferensi ini konferensi yang sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia? Akan tetapi wakil presiden kita tidak hadir atau tidak berada satu frame bersama Presiden Prabowo Subianto. Biarkan Gibran Raka Buming Raka atau wapres kita tidak hadir. Hadirnya atau tidak hadirnya ini juga pasti sudah atas pengetahuan dari Presiden Prabowo Subianto. Diundang ataupun tidak diundang ataupun apalah namanya, itu tetap atas sepengetahuan Presiden Prabowo Subianto, dan hanya Presiden Prabowo Subianto lah yang bisa menjawab keabsenan dari wapres kita Gibran Raka Buming Raka. Padahal sangat disayangkan sekali, apalagi ketika besok Mas Gibran ingin maju di 2029, momen sepenting ini ditinggalkan. Apa memang benar-benar tidak diundang? Yang tahu hanya Presiden Prabowo Subianto. Lanjut saja, saya lanjut ke poin-poin yang ada. Poin yang pertama, ketika Presiden Prabowo Subianto mengumumkan di hadapan khayalak rame seluruh masyarakat Indonesia, poin yang pertama adalah mengenai tuntutan-tuntutan demonstran yang akhir-akhir ini diinginkan. Apa? Yaitu tunjangan DPR
pencabutan tunjangan DPR, dan ini sudah dicabut. Sekali lagi saya perjelas, sudah dicabut, atau dengan kata lain pencabutan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya tunjangan rumah yang senilai 50 juta per bulan. Teman-teman, sebenarnya ini hanya contoh konkret kecil saja, secerca harapan. Karena kenapa? Saya katakan, muaknya rakyat atau masyarakat Indonesia di akhir-akhir ini karena kelakuan-kelakuan pimpinan-pimpinan tertinggi kita, khususnya DPR, eksekutif, legislatif, semuanya. Bagaimana ketika rakyat di bawah sangat sengsara, mereka semuanya, baik menteri, baik dewan, baik komisaris BUMN, mereka memiliki gaji yang sangat fantastis dan tunjangan yang besar. Ini sangat mencederai kebatinan yang ada di masyarakat kita, terutama masyarakat menengah ke bawah. Akan tapi, contoh konkret ini bisa memberikan sebuah efek ketika Presiden Prabowo Subianto bersama DPR mencabut tunjangan tersebut. Ini adalah bukti nyata bahwasanya ada tindakan langsung yang diberikan, walaupun nanti akhirnya harus ada evaluasi-evaluasi yang lebih mendalam, tidak hanya di TBR, akan tapi di eksekutif, bahkan di seluruh jajaran-jajaran BUMN, petinggi-petingginya juga harus dilakukan efisiensi, karena kebatinan masyarakat yang hari ini ingin mereka suarakan adalah jeritan yang benar-benar menginginkan semuanya rata, semuanya adil, hingga tidak ada kesenjangan yang begitu jauh antara rakyat biasa dengan para pejabat yang ada di atas sana. Tidak hanya pencabutan tentang tunjangan ataupun tunjangan rumah, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwasanya ada moratorium kunker atau kunjungan kerja di luar negeri. Jadi tidak seperti dulu lagi. Para Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat kita tidak bisa asik-asik lagi, seenaknya saja pergi ke luar negeri. Bahkan kemarin ada yang mau menyatroni rumah salah satu dewan, dewannya semuanya ke luar negeri. Ini bagaimana? Setelah ini ditetapkan, maka kunjungan ke luar negeri akan diperketat lagi, bisa-bisa tidak ada yang namanya kunjungan luar negeri. Yang lebih menyenangkan lagi, ketika konferensi pers itu dilakukan, sudah ada tindakan langsung dari ketua umum partai politik, khususnya untuk menonaktifkan kader-kadernya yang dianggap membuat kacau, membuat riuh suasana, membuat gaduh, dan memancing kemarahan masyarakat pada akhir-akhir ini. Dan saya memakai baju biru ini bukan berarti karena saya senang mereka dinonaktifkan, karena beberapa partai yang menonaktifkan kadernya adalah dari Partai Amanat Nasional, yaitu Eko Patrio, Uya Kuya, dan juga dari Partai Nasdem, yaitu Ahmad Sahroni dan Nafa Urba, yang semuanya warna partainya adalah warna biru, biru muda dan biru tua. Ini bukan berarti saya ingin tertawa di atas penderitaan mereka, tidak. Tapi itulah konsekuensinya yang harus mereka alami karena apa yang mereka perbuat. Tapi pertanyaannya, apakah penonaktifan, apalagi penonaktifan sementara, itu diatur dalam Undang-Undang MD3? Nyatanya, teman-teman, dalam Undang-Undang MD3 masih belum ada peraturan tentang itu, bahkan mereka masih bisa mendapatkan gaji, apalagi penonaktifan sementara. Bisa dong nantinya mereka kembali lagi menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Semoga partai politik bisa mengevaluasi kejadian demi kejadian, part demi part yang sudah mereka alami. Kalau tidak, maka saya yakin, hakul yakin, ketika nanti di 2029, ketika pemilihan legislatif, saya yakin suara di partai mereka akan merosot jauh jika masih melakukan blunder demi blunder yang tidak diharapkan oleh rakyat. Saya tegaskan, blunder demi blunder yang tidak diinginkan rakyat adalah ketika mereka mengulangi kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak dilakukan. Bahasa penonaktifan ini bahasa yang sangat ambigu. Jadi
ketika partai politik ini mungkin dengan tegas mengatakan pencopotan atau pendisiplinan atau pemecatan, itu saya kira respon publik sangat bangga terhadap partai tersebut. Apakah bisa partai tersebut melakukan hal demikian? Jawabannya ada di ketua partai masing-masing, dan itu menjadi urusan dapur mereka. Saya tidak berhak mengomentarinya. Hanya warga dan rakyat Indonesia yang bisa menilai apakah penonaktifan ini sangat efisien atau tidak. Tapi nyatanya ini adalah tindakan cepat yang bisa diambil, dan kita tetap harus mengapresiasi ini semuanya. Sebelum semuanya akan menjadi lebih kacau, sebelum semuanya akan lebih mencekam, dan keamanan serta kenyamanan warga atau rakyat Indonesia menjadi tidak aman lagi. Dan poin selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto mengajak kita, yaitu ajakan persatuan untuk membangun negeri ini. Artinya, kita semuanya jangan mudah terprovokasi. Kita semuanya jangan mudah diadu domba. Di dalam poin ini, beliau mengatakan bahwasanya demo menyampaikan aspirasi diperbolehkan. Seperti yang sudah saya sampaikan juga di channel-channel saya sebelumnya, demo diatur dalam undang-undang. Akan tetapi jika sudah anarkisme, akan tetapi jika sudah pembakaran atau merusak fasilitas-fasilitas umum, itu akan mengorbankan masyarakat yang lainnya, warga yang lainnya, sehingga keamanan kita menjadi mencekam. Dan ini dinyatakan tegas oleh Presiden Prabowo Subianto, jika ada yang berbuat anarkis, membakar, dan membuat kekacauan, maka ditindak secara tegas. Poinnya adalah kita disuruh untuk menjaga persatuan, menyampaikan aspirasi boleh, akan tetapi anarkisme dan vandalisme serta pengerusakan fasilitas umum jangan sampai dilakukan. Jika sebab itu yang dilakukan, sekali lagi Presiden menyatakan akan menindak secara tegas. Teman-teman, sebenarnya kekecewaan masyarakat, demo yang ada, peluapan-peluapannya ini semuanya saya rasa dalam batas yang sewajar-wajarnya. Dan kejadian-kejadian yang kemarin akan saya ulik di beberapa channel saya setelah ini. Karena kenapa? Tidak mungkin warga atau masyarakat biasa bisa melakukan secara sistematis pembakaran yang serentak. Waktunya malam hari. Di beberapa tempat besar, Jakarta, Surabaya, Bandung, dan beberapa tempat besar yang lainnya, yang dituju adalah gedung-gedung dewan, yang dituju adalah pusat pemerintahan, yang dituju adalah pos-pos polisi. Dan ini serentak, dan ini bersamaan ketika malam hari. Saya yakin ini adalah profesional yang melakukannya. Jika tidak mungkin terjadi serentak dalam semalam dan bersamaan. Pasti ada mastermind yang melakukan ini. Saya harap pemerintah bisa menguak ini semuanya, supaya kejadian seperti ini tidak lagi terjadi di kemudian hari. Dan itulah teman-teman beberapa poin yang menjadikan kita memiliki secercah harapan untuk menyongsong Indonesia ke depan. Akan tetapi kita tetap perlu waspada dengan apa yang terjadi, provokasi-provokasi. Mari kita saling menjaga apapun yang menjadi provokasi, baik dalam ataupun dari luar negeri, karena kita adalah satu kebangsaan, bangsa yang sangat menjunjung nilai persatuan, nilai gotong royong, yaitu bangsa Indonesia. Jika itu hilang dari kita, jika kebersamaan itu hilang, persatuan itu hilang, maka semuanya akan mudah untuk diadu domba. Pertanyaannya, ketika penyampaian seperti ini, ketika Presiden ada di tengah-tengah kita untuk menyampaikan hal yang sangat penting seperti ini, kenapa sih Wapres kita tidak diajak? Penonton yang bisa menjawab ini semuanya masih di Cek Sound, saatnya bersuara.